Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2025, perkenalkan, nama saya Mamunah, NIM 25441103000, bidang studi matematika, LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran ujian kinerja di MA Al-Mutariyah Mamberlau, Desa Mamberlau, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan materi matrik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah saya baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita melakukan rutinitas seperti hari-hari sebelumnya, yaitu melakukan doa bersama dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, maka guru akan mengecek kehadiran kalian dulu. Adianto, Hadir. Kapatul Tani, Hadir. Ida Suryaningsih, Hadir. Irfandi, Lalu Kurniawan, Ibu. Pura-pura ini, Hadir. M. Zaidani Al-Fikri. Hadir. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan melakukan pembelajaran menggunakan model problem based learning atau disebut dengan PBL. Kalian mampu menentukan definisi, kemudian ordo, elemen matriks, dan jenis-jenis matriks, ya. Baiklah, sebelumnya silakan diperhatikan PPT yang guru tampilkan di depan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai matrik, ordo, elemen, dan jenis-jenis matrik. Nah, definisi matrik di sini, matrik adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom, ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ya. Di sini dia terdiri dari baris dan juga kolom yang dibatasi oleh siku-siku, ya, atau garis kurung biasa. Kemudian ordo matrik menunjukkan ukuran matrik yang ditulis dalam bentuk M kali N, ya. M-nya banyaknya baris, kemudian N banyaknya kolom. Contohnya seperti di bawah ini, ya. Nah, di sana matriknya berordo berapa? 2/3. 2/3, ya. Kemudian kita masuk ke elemen matriks. Elemen matriks ditulis dengan A kecil atau dengan abjad huruf kecil, ya. I atau I kali J. Nah, I yang menyatakan baris, kemudian J nya menyatakan kolomnya. Contohnya misalkan matriks di bawah ini. Nah, di A12 itu artinya garis pada kolom 1, garis ke-1 dan kolom ke-2, yaitu nilainya adalah 8
diagonalnya terdiri dari 1 dan 0. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang Bu Guru akan bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat data yang disajikan dalam bentuk tabel? Nah, kira-kira data apa yang kalian lihat dalam bentuk tabel itu? Apa? Misalkan data apa yuk? Berat badan. Berat badan. Bentar apa lagi? Tinggi badan. Tinggi badan. Apa lagi? Kalau data penjualan bisa disajikan dalam bentuk tabel? Bisa. Ya, seperti itulah ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sintak model pembelajaran PBL. Di pembelajaran PBL itu atau problem based learning, kalian akan guru sajikan sebuah masalah di dalam kelompok kalian. Nah, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua itu kalian akan mengidentifikasi masalah yang ada di LKPD-nya masing-masing nanti di kelompoknya. Ya. Kemudian ketiga, Bu Guru akan membimbing kalian menyelidiki di masing-masing kelompok itu. Nanti Bu Guru akan keliling bagaimana kalian bekerja, bagaimana kalian akan berperan di kelompoknya. Ya. Kemudian langkah keempat, kalian akan menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Satu kelompok diwakili oleh 1 orang. Ya, yang akan menyajikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan di kelompoknya. Kemudian yang di langkah kelima baru nanti kita mengevaluasi proses hasil diskusi kalian. Nah, sekarang Bu Guru minta kalian untuk membagi kelompok kalian masing-masing seperti kelompok kemarin. Silakan berkumpul sama kelompoknya. Silakan mulai bergerak.
Nah, coba diperhatikan temannya yang akan persentase, silakan nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk nomor 1, kami telah menyajikannya dalam bentuk gambar seperti ini. Dan yang kedua, kami telah menyajikannya dalam bentuk matris. Dan nomor 3, yang A, matris di atas ini yang berorder 2x3. B, elemen 2/1 adalah yang berada pada baris kedua dan kolom pertama. A, dengan bergambar. Identifikasi jenis matris. Matris yang kami buat adalah persegi panjang. Nomor 4. A, jika pada hari Minggu penjualan cabang A dan B meningkat sebesar 5/3 unit. Buatlah matris baru untuk beberapa penjualan selama 2 hari. Kami telah membuatnya seperti ini. B, tuliskan operasi matematika apa yang boleh digunakan. Operasi matematika yang kami gunakan adalah penjumlahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan berdasarkan hasil kami yang sudah kami paparkan tadi? Coba ditanggapi dulu, kira-kira ada nggak yang salah dari jawaban temannya? Ada saya bukan. Untuk nomor 1 bagaimana? Untuk nomor 2, apakah materi disajikan seperti ini? Bagaimana? Ayo, ada yang bisa menanggapi? Apakah materi itu disajikan seperti ini? Dari kelompok 2 dan 3, silakan. Makanya silakan ditanggapi. Kalau benar, silakan. Kalau salah, bagaimana yang benar gitu. Menurut kelompok 2 bagaimana? Ini benar Ustaz? Jawab Yang besar suaranya makanya. Bagaimana Anto? benar tahu. Tanggapanmu? Cara katanya. Kenapa? Bagaimana? Pan, benar nggak materi itu seperti ini nggak digambarkan? Benar materi itu disajikan seperti ini? Ya? Nah, jelas Seperti apa disajikan materi itu, Romi? persegi. Ya? Berbentuk persegi. Berbentuk Persegi. berbentuk persegi. Iya. Nah, bisa diperbaiki? Mana sih? Ayo coba mandi dulu. Atau menanggapinya lewat sana saja, silakan. Dia pakai apa kalau materi itu? Menggunakan Menggunakan apa? apa ya? Menggunakan burung Kurang persegi. burung siku. Siku. Ya.
Untuk motifnya ini seperti ini yang benar. Untuk yang lain ada yang salah? Ada? Jangan saja. Ada yang salah untuk jawabannya yang lain temanmu ada? Tidak ada. Ya silakan ini bisa kembali ke tempat duduknya. Kaki hapus kaki dulu. Kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 3 untuk menghasilkan identifikasi kami yaitu disajikan berbentuk tabel. Terus yang nomor 2 dia disajikan seperti ini. Terus tiganya ya, nomor 3 adalah ordom. Matriknya adalah 3 kali 4. C jenis matriknya adalah persegi panjang. Untuk nomor 4-nya dia dibuat seperti ini. Ini hasil penelitian dan nomor dan kalau menggunakan nama ini seperti operasi pembinaan. Untuk kami ada pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang bertanya silakan. Ada pertanyaan tidak dari kelompok 1 dan kelompok 2? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita kasih hapus. Nah, sekarang guru akan mengevaluasi dari pemecahan masalah yang sudah dikasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita mulai dari kelompok 1, Ratula ini ya. Nah, di sini rata-rata dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya hasil identifikasinya semuanya disajikan dalam bentuk apa? Bentuk tabel. Kalau tabelnya Ibu Guru rasa semuanya sudah benar. Ya. Kemudian untuk nomor 2, dalam pengorganisasian data, menyajikan data di sini kalian disuruh menyajikan datanya dalam bentuk matriks, ya. Untuk kelompok 1, matriknya disajikan seperti ini. Nah, untuk kelompok 1 ini matriknya itu dia identik dengan tanda huruf siku, ya. Ini namanya huruf siku. Nah, yang dibuat yang di nomor 3. Coba diperhatikan.
matriknya sudah benar. Ya. Kemudian di kelompok 3, tadi kita lihat kelompok 3 kita sudah lihat sama-sama matriknya untuk nomor 2 sudah benar. Ya. Yang keliru nih kelompok 2 saja. Supaya ingat ya salah kesalahannya di mana. Kemudian untuk nomor sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, sekarang kita silakan kalian kembali ke posisi duduk masing-masing. Nah, sekarang di sesi terakhir kita akan menyimpulkan matrik itu apa. Ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangannya. Ya, silakan, Pak. Matrik adalah susunan bilangan yang berbentuk baris kedua. Nah, itu ya tadi sudah disimpulkan sama temannya. Matrik itu adalah susunan bilangan yang dibentuk dalam baris dan kolom. Kemudian kalau kode matrik ada yang bisa menyimpulkan kode itu apa? Silakan Anto. Ditentukan dengan baris dan kolom. Nah, kode matrik juga ditentukan dengan banyaknya baris dan kolom. Kemudian untuk elemen matrik terakhir, silakan ini. Elemen matrik semua unsur bilangan yang ada dalam matrik. Nah, itu ya semua unsur bilangan yang ada dalam matrik itu disebut dengan elemen matrik. Ya. Nah, sekarang untuk sesi terakhir kita latihan untuk hasil untuk penilaian formatifnya. Itu timnya. Ya. Untuk kita waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jangan lupa ganti namanya. Satu menit. Dan 2 menit. Ordonya saja. Ordo. Entah udah. Untuk relaksasi terakhir kita breaking ya. Kita breaking seperti biasa. Kerjakan apa yang kamu dengar, jangan kerjakan apa yang kamu lihat, ya. Dengar? Kerjakan apa yang kamu dengar, jangan kerjakan apa yang kamu lihat. Pegang hidungmu. Ada yang salah? Pegang matamu. Ternyata kalian sudah fokus semua pada belajar ya. Nah, sudah terima kasih. Berikutnya materi yang akan kita pelajari adalah penjumlahan dan pengurangan matrik. Ya. Nah, untuk kegiatan terakhir, silakan dipimpin teman-teman berdua Romi. Berdoa.